Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu cabang-cabang ulumul hadis yang berpangkal pada sanad dan ruang lingkup sanad dan urgensinya terhadap hadis. Sekarang pengertian sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran. Secara istilah, ialah mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Dalam istilah ilmu hadis, ilmu sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah yang sampai pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya cabang-cabang ilmu hadis yang berpangkal pada sanad. Satu, yaitu ilmu rijalul hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Ilmu ini lahir bersama-sama dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi yang penting untuk mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sana. Yang kedua ialah ilmu tarikh ruwat. Ilmu ini menyangkut tentang hal ikhwal perawi, tanggal lahir, wafat, dan guru-gurunya kapan mendengar hadis. Yang ketiga ilmu jarh wa ta'dil, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan selanjutnya nomor 4 ialah ilmu asbab al-wurud. Asbab adalah jamak dari kata sabab yang dalam bahasa berarti sama dengan kata an-nabl, artinya tali atau berarti saluran. Maksudnya ialah segala sesuatu yang menghubungkan dengan benda-benda lain, atau dapat diartikan sebagai suatu jalan yang menuju terpenuhnya suatu hukum itu sendiri. Sedang kata al-wurud artinya sampai atau muncul atau mengalir, seperti ucapan al-ma'ul ladzi yuradu, artinya air yang memancar atau air yang mengalir. Yang kelima adalah ilmu an-nasikh wa mansukh, ilmu yang membahas problem-problem hadis yang secara lahiriah berlawanan, yang diantara keduanya tidak memungkinkan untuk dipertemukan dengan adanya materi yang secara lahiriah bertentangan. Padahal hakikatnya saling hapus-menghapus. Makna hukum yang datang terdahulu dikenal sebagai sebutan mansukh dan yang datangnya kemudian dikenal dengan sebutan nasikh. Yang keenam ialah ilmu ilal al-hadis, ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat membuat hadis sahih itu menjadi tercemar, seperti menyatakan hadis muttasil pada hadis yang hakikatnya mungqati, menyatakan hadis marfu pada hadis yang hakikatnya mauquf, atau memasukkan hadis ke dalam hadis dan lain sebagainya. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu hadis yang berpangkal pada sanad. Ilmu ghorib al-hadis. Ilmu ghorib al-hadis dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mengerti dan memahami makna kosakata dari matan hadis merupakan langkah awal yang harus ditempuh para ahli untuk melakukan istinbat yang berasal mencapai pemahaman secara baik sesuai dengan kandungan yang dikehendaki. Terus ilmu mukhtalif al-hadis, ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah saling bertentangan lalu dihilangkannya atau keduanya dikompromikan. Bagaimana membahas masalah hadis-hadis yang kandungannya sulit dipahami atau sulit dicari kandungan yang sebenarnya, lalu kesulitan tersebut dihilangkan dan dijelaskan hakikat yang sebenarnya. Ilmu al-tasif wal al-tahrif. Ilmu al-tasif wal al-tarif adalah
tinggi rendahnya sanad yaitu satu ashabul al-asanid, yaitu sanad-sanad yang lebih sahih. Contohnya itu yang riwayat adalah Umar bin Khattab, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar, jadi ayahnya Abdullah bin Umar dan kakeknya Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu Ahsanu al-Asanid, yaitu hadis yang bersanad Ahsanul al-Asanid lebih rendah derajatnya daripada yang bersanad Ashabul al-Asanid. Yang ketiga yaitu Ad'afu al-Asanid, rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya disebut Ad'afu al-Asanid atau Auha al-Asanid. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sanad. Satu, sanad Ali. Sanad Ali adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit dibandingkan dengan sanad lain. Sanad Ali ini terbagi menjadi dua, yaitu sanad yang mutlak dan sanad yang nisbi. Sanad Ali yang bersifat mutlak yaitu sebuah sanad yang jumlah rawinya hingga sampai kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Jika sanad tersebut sahih, sanad itu menempati tingkatan tertinggi dari jenis sanad Ali. Terus sanad Ali yang bersifat nisbi, dalam sebuah sanad yang rawinya di dalam itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan para imam ahli hadis seperti Syu'bah al-Amshi, Ibnu Jurayj As-Suri, Malik Asy-Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Meskipun jumlah rawinya setelah mereka hingga sampai kepada Rasulullah lebih banyak. Yang kedua yaitu sanad manzil. Sanad manzil adalah sebuah sanad jumlah rawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Hadis dengan sanad yang lebih banyak akan tertolak. Rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya disebut Ad'afu al-Asanid atau Auha al-Asanid. Yang ketiga selanjutnya yaitu jenis-jenis sanad. Satu, sanad Ali. Sanad Ali adalah sebuah sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit dibandingkan dengan sanad lain. Sanad Ali ini terbagi menjadi dua, yaitu sanad yang mutlak dan sanad yang nisbi. Sanad Ali yang bersifat mutlak yaitu sebuah sanad yang jumlah rawinya hingga sampai kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Jika sanad tersebut sahih, sanad itu menempati tingkatan tertinggi dari jenis sanad Ali. Terus sanad Ali yang bersifat nisbi, dalam sebuah sanad yang rawinya dalam itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan para imam ahli hadis seperti Al-Amsi, Ibnu Jurayj As-Suri,
sering mengalami kekeliruan dalam penyampaian hadis, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan keempat, tidak terjadi dawal inqita, yakni jika didakwa atau bertuduh seandainya terjadi keterburukan. Yang terakhir, urgensi sanad. Tujuan pokok penelitian hadis, baik penelitian sanad maupun matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang dimaksud, hingga dipastikan status hadis itu sahih, makbul atau dhaif, mardud. Selanjutnya, posisi sanad untuk suatu hadis sedemikian urgen hingga suatu berita sudah dinyatakan sebagai hadis Nabi, namun tidak memiliki sanad, maka ulama hadis tidak dapat menerimanya. Abdullah ibnu Mubarak yang wafat 181 Hijriah mengatakan bahwa syarat hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya syarat hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas mengatakan apa yang dia kehendaki. Imam Nawawi dalam mengomentari pernyataan Mubarak menjelaskan bahwa bila syarat suatu hadis berkualitas sahih, maka hadis yang dimaksud berposisi makbul, dan bila syaratnya tidak dapat diterima, maka posisinya mati. Keadaan dan kualitas sanad harus pertama diperhatikan dan dikaji oleh ulama hadis dalam melakukan penelitiannya. Apabila sanad hadis itu tidak mencapai kriteria sebagaimana ditentukan, misalnya tidak adil, maka hadis tersebut langsung ditolak dan tidak lagi dilanjutkan ke penelitiannya. Dan jika sanad hadis tersebut kategori sahih, maka selanjutnya hadis dimaksud akan diperiksa kualitas matanya. Apabila betul-betul terbatas, maka pada dasarnya dapat diatur dengan pendekatan semantik. Dan dari segi kandungannya, sekalipun demikian, pendekatan semantik tidak gampang dilakukan, karena hadis yang disampaikan kepada muqarrid setelah melalui periwayat yang berbeda generasi, latar belakang budaya dan kecerdasan. Hal tersebut dapat merubah penggunaan dan pemahaman suatu istilah. Sekalipun demikian, pendekatan bahasa sangat diperlukan, karena bahasa yang dipakai Nabi Muhammad SAW dalam penyampaian hadisnya selalu dalam susunan yang baik dan benar. Selain itu, pendekatan bahasa sangat membantu dalam memahami kandungan petunjuk dari hadis yang dimaksud. Selanjutnya, penelitian materi hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.